Kejadian pasal 9 ayat 6b di bawah judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita semua yang mau merenungkan firman dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Shalom. Damai di hati. Izinkan saya menyapa untuk tanya kabar ya Bapak Ibu. Mulai dari pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Boleh lambaikan tangan. Apa kabar hari ini? Tidak dapat dengar. Pendeta so agak bapaya telinga. Boleh saya kuat ulang. Pemuda, remaja, anak, apa kabar hari ini? Bapak-bapak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat, luar biasa, macam-macam dari jawaban. Pendeta sapa, ibu-ibu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Jerman, apa kabar malam ini? Ada? Kalah? Nah, apa-apa kalah masih boleh main, Kang. Marone. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di perayaan 195 tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Ada yang datang dengan syukur malam ini? Yang datang dengan beban? Ada. Yang hatinya luka? Yang mukanya tersenyum, hatinya menangis? Yang rambutnya disisir rapi tapi isi dompet acak-acak? Oh banyak. Ternyata kencang sekali di bagian itu, banyak. Tapi malam ini kita semua mau memuji Tuhan, amin? Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hari ini kita berhenti sejenak dan menatap hidup masing-masing ya, nggak usah lihat orang lain hidup masing-masing. Kalau kita berhenti sejenak dan menatap hidup masing-masing kita, hidup saya sendiri. Apa yang saudara-saudara lihat? Gambar anak Tuhan atau hawa nafsu dunia? Oh, Bapak Ibu, saudara-saudara melihat hidup hari ini, saudara-saudara sedang melihat terang yang menyala bersinar atau kegelapan yang menguasai? Saya tidak meminta Bapak Ibu jawab dengan suara kedengaran. Silakan jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan membawa kita, firman Tuhan malam hari ini membawa kita menyaksikan, adakah hidup kita menggambarkan Allah yang adalah kasih, atau hidup kita menunjukkan keegoisan dan hawa nafsu dunia. Saudara-saudara, ini fakta hidup kita hari-hari ini. Ini fakta hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang tidak menjadi Ada banyak orang Kristen yang tidak menjadi pengikut Kristus. Banyak yang agamanya Kristen, keanggotaan jemaatnya Immanuel Maum, yang status bergerejanya jelas, tapi tidak mengikut Kristus. Ada banyak. Fakta kita hari-hari, ini mic-nya diganti ya? Soalnya naik turun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, fakta kita hari-hari ini fakta dalam hidup. Ada banyak pelayan Tuhan yang tidak melayani Tuhan. Banyak yang melayani egonya, melayani kepentingannya, melayani keinginannya, melayani hawa nafsunya, walaupun dia mendapatkan posisi sebagai pelayan Tuhan dalam gereja. Ada banyak cek dapat dengar?
Shalom, ini dapat dengar? Karena mic-nya begitu, harap maklum ya, harap maklum. Kesalahan tidak di telinga Bapak Ibu, mic-nya memang begitu. Ketiga Bapak Ibu, ini fakta kita hari-hari ini. Ada banyak keluarga Kristen, tapi tidak hidup menyembah Kristus. Yang ibadahnya jarang, doa keluarganya tidak ada, yang membaca firman bersama nyaris tidak pernah. Tapi kalau Saki, Penatua, Diakonia, ada banyak. Dan itu kenyataan hidup kita hari-hari. Bagian firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, kalau kekristenan kita hanya seperti itu, kita sebenarnya hanya beragama di atas kertas, kita bukan orang Kristen. Kalau kita melayani Tuhan, menyebut diri pelayan Tuhan tapi kita melayaninya seperti itu, kita sebenarnya bukan pelayan Tuhan. Sebab kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu bukan tentang jabatan gereja, kekristenan itu bukan tentang bagaimana kita ada dalam satu lingkungan bergaul. Kekristenan itu tentang hidup yang mengikuti Kristus, hidup yang menjadi gambar Allah. Begini Kejadian pasal 9 ayat 6b, firman Tuhan bilang, saya baca lagi untuk kita semua. Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Bapak Ibu tahu ini cerita tentang Tuhan membuat pelangi menjadi tanda ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Kalau kita bedah Alkitab, di kitab Taurat ada namanya teori sumber. Jadi menurut teori sumber, Kejadian pasal 9 itu berasal dari sumber P. Sumber P itu artinya sumber pris, sumber imam-imam. Itu berarti ada di sekitaran tahun abad ke-6 sebelum Masehi. Bapak Ibu tahu abad ke-6 sebelum Masehi itu orang Israel ada dalam pembuangan di Babel sampai mereka keluar dari pembuangan Babel. Jadi dorang dari dalam pembuangan di Babel sampai keluar kembali ke Yerusalem, walau ada yang sebagian tetap memilih tinggal. Waktu dorang pulang dari pembuangan Babel lalu tiba di Yerusalem, semua porak-poranda, semua hancur. Bait Allah hancur, Yerusalem hancur, temboknya tidak lagi semegah dulu. Kehidupan mereka sama sekali mulai dari bukan nol, minus. Mereka ada di situasi yang wah, mau mulai dari mana, mau mulai bagaimana. Lalu umat ini bertanya-tanya, masih ada harapan tidak? Masih bisa tidak? Masih mungkin tidak? Maka para imam menceritakan kembali kisah Nuh yang turun dari bahtera saat semua porak-poranda. Tidak ada lagi tanaman, tidak ada lagi rumah, tidak ada apa-apa, semuanya hancur. Di tengah situasi yang demikian, Tuhan mengikat perjanjian untuk memulihkan Nuh, keluarganya, dan seisi dunia. Begini Alkitab mencatat kalau kita baca pasal ini, Tuhan bilang ini, busurku ku gantung di awan. Bapak Ibu, kita menyebutnya pelangi, tapi Alkitab menyebutnya busur. Jadi busur itu Bapak Ibu kalau dia pakai bapanah, bang ada begini. Tuhan panah begini. Tapi Tuhan bilang Tuhan gantong di atas. Berarti Tuhan dalam tafsiran bisa menyebut Tuhan nak bidik orang lagi. Dia gantong, dia taruh. Busurku ku taruh di atas untuk menjadi tanda ikatan perjanjian antara aku dan bumi. Tidak hanya Nuh tapi keturunannya dan seisi semesta. Tuhan memulihkan keadaan manusia sesudah air bah. Para imam bercerita kepada orang Israel yang baru pulang dari pembuangan, sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan dunia pasca air bah, demikian Tuhan sanggup memulihkan orang Israel yang pulang dari pembuangan. Sehancur apapun hidup, Tuhan sanggup memulihkan. Tapi Bapak Ibu mari perhatikan ini, ketika Alkitab mencatat Tuhan memulihkan gambar diri manusia, sebab manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Ada dua hal yang kita pelajari dari ayat ini. Pertama, bahwa Allah sanggup memulihkan karena dia punya kuasa dan dia adalah kasih. Kuasa, Allah itu kuasa dan dia adalah kasih adanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam gelap Tuhan sanggup bawa terang. Dalam keadaan yang lemah Tuhan sanggup beri kekuatan. Saat jatuh Tuhan sanggup mengangkat. Saat kita tidak berdaya Tuhan dapat membangkitkan kemampuan untuk bisa menjalani hidup. Tuhan itu mampu melakukannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu saudara-saudara,
Tuhan berjanji bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Mari perhatikan, nak bilang begini, Nuh kamari ngana, bawa ngape anak-anak orang baku ator berjanji. Tidak. Tuhan nak bilang, Nuh kalau ngana baking ini, kita baking ini. Tidak. Tapi Tuhan berjanji karena dirinya. Dia mengikat perjanjian itu karena dia setia. Itu pertama. Kedua, bagian ini mau menegaskan bahwa Allah mengembalikan. Jadi dia bukan cuma mau untuk baking tumbuh-tumbuhan ada lagi, bukan. Allah memulihkan martabat diri manusia supaya manusia menjadi gambar Allah. Pesan ini menegaskan kepada kita, harkat dan martabat kita tidak terletak pada uang, jabatan, kepunyaan, kepintaran, atau apapun popularitas kita. Harkat dan martabat kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita manusia seutuhnya. Mungkin nyanda banyak doi, nyanda ada jabatan, bukan sapa-sapa, nyanda top juga, nah apa-apa. Menjadi biasa-biasa saja itu tidak apa-apa. Asalkan kita anak Tuhan. Karena kalau kita anak Tuhan, kita di dalam Tuhan, kita manusia seutuhnya. Saya mau cerita ini Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa di luar Tuhan. Mari perhatikan Kejadian pas 1. Waktu Tuhan menjadikan bumi ini, dia menjadikan laut lebih dulu ya. Dia biarlah berkumpul semua air. Jadi semua air berkumpul. Lalu Tuhan bilang begini, biarlah di dalam air berkeriapan semua yang hidup. Maka muncullah ikan dan semua biota laut ada di sana. Lalu waktu Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan menjadikan daratan dulu. Baru Tuhan bilang begini, biarlah daratan menumbuhkan tumbuhan. Jadi di daratan itu muncul pohon, muncul rumput, muncul tumbuhan. Waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan bilang begini, biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu dijadikan Tuhan dari dirinya. Kita memang diciptakan dari debu tanah, tapi Allah menghembuskan nafasnya, nefes roh Allah dalam diri kita. Karena itu kita dijadikan dari Allah, gambar Allah di dalam kita. Maka sebagaimana ikan yang tidak bisa hidup kalau tidak ada air, coba Pak Ibu bawa ikan saya keluar dari air, mati. Biar ikan mahal pun mati kalau tidak ada air. Sebagaimana pohon, tumbuhan, rumput mati kalau cabut dari tanah, demikian kita tidak bisa hidup kalau kita di luar Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes pasal 15, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma bisa kalau kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu Allah memulihkan martabat kita menjadi gambar Allah. Supaya kita tidak bergantung pada uang, pada harta benda, pada apapun di dunia ini. Tapi kita bergantung pada Tuhan. Karena martabat diri kita sebagai manusia ada di sana. Pertanyaan berikut, pertanyaan bagi kita di perenungan ini adalah, untuk apa Tuhan memulihkan? Kenapa sih Tuhan harus memulihkan? Kan ini manusia jahat gitu. Murka Allah bangkit. Tuhan marahnya luar biasa karena kejahatan merajalela. Lalu Tuhan mendatangkan air bah dan membumi hanguskan semuanya. Kenapa Tuhan harus memulihkan setelah dia menghancurkan semuanya karena marah? Kenapa harus mempertahankan Nuh? Apakah Alkitab memang betul mencatat Nuh seorang yang saleh? Tapi apakah Tuhan tidak tahu bahwa selanjutnya Nuh bisa jatuh dalam dosa? Tuhan tahu, karena sesudah itu Nuh jatuh. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan mempertahankan Nuh, keluarganya dan semua seisi bahtera? Dan dia memulihkan dunia ini. 3 hal yang kita renungkan malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. 3. Karena 1, apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan tidak pernah membatalkan misi. Tidak pernah. Dia tidak pernah membatalkan misi. Mari perhatikan, bandingkan Kejadian pasal 9 dan Kejadian pasal 1. Kita akan menemukan ini yang Tuhan lakukan. 1, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia memberi perintah beranak cucu dan penuhi bumi. Sama Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 9. 2, Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk mengelola, menguasainya. Di Kejadian pasal 9 Tuhan bilang, boleh makan semua, tapi nem boleh makan yang ada darah, nem boleh membunuh manusia. Ada hak, ada keistimewaan, tapi ada tugas yang membatasi kuasa. Sama Tuhan bikin dengan Kejadian pasal 1. 3, dia memulihkan gambar. Dia memulihkan gambar diri. Teks Ibrani bilang, Selem Elohi, gambar Allah dalam diri manusia.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu bagian ini menyatakan dengan tegas, sehancur apapun hidup, sekacau apapun dunia, bahkan sesalah apapun kita di kegagalan-kegagalan hidup, Tuhan tidak pernah membatalkan kasih. Yang menarik di sini adalah Tuhan memakai keluarga. Mari kita lihat. Waktu Tuhan memberi misi pertama, dia pakai keluarga Adam dan Hawa. Waktu Tuhan memulihkan, dia mempertegas misinya lagi, dia pakai keluarganya Nuh. Waktu manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan mau membentuk bangsa pilihan, dia pakai keluarga Abraham dan Sarah. Lalu kemudian dia pakai keluarga Ishak dan Ribka. Dia pakai keluarga Yakub, Lea, Rahel, Bilha, Silpa. Oh, pendeta ampa DP istri. Sampai sini orang disclaimer. Dulu boleh, sekarang nem boleh. Bapak-bapak tolong, nem boleh. Dulu boleh, karena waktu itu memang begitu hukumnya. Sekarang tidak boleh. Tapi Allah memakai garis keturunan nih, kan Yehuda, Yakub dan Lea. Yehuda itu keturunannya Lea. Lalu kemudian Yehuda dan keluarganya turun-temurun, lalu Tuhan pakai keluarga Daud. Keluarga Daud turun-turun, lalu Tuhan pakai keluarga Yusuf dan Maria. Baru kemudian lahirlah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, di misi Allah ini dia pakai keluarga. Maka pesan firman di bagian pertama mau menyatakan kepada kita, di tiap keluarga Kristen ada misi dari Tuhan yang harus dikerjakan. Tuhan memberi tugas bagi kita supaya dari generasi ke generasi turun-temurun setiap keluarga Kristen melakukan misi Allah supaya generasi ke generasi mengenal Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 4 bilang begini, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu ayat selanjutnya bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Lalu ayat selanjutnya bilang begini, ajarkan itu berulang-ulang. Ulang-ulang di rumah, di jalan, duduk, berdiri, manapun itu, ajarkan berulang-ulang. Supaya di tiap keluarga ada anak-anak Tuhan, dari generasi ke generasi ada umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ada misi di tiap keluarga, ada tugas bapak-bapak, ada tugas ibu-ibu, ada tugas orang tua, ada tugas anak-anak. Oh pendeta kan orang masih anak-anak, selamat malam yang anak-anak mana dorang? Pendeta anak-anak kan orang, misi apa yang harus orang jalankan? Ini firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu misi. Mau papa model A, mama model B, marah-marah, pangbafeto, jam mabo, kadang-kadang nyanda ada di rumah, mau seperti apapun orang tuamu. Tugas tiap anak menghormati orang tuanya. Firman Tuhan tidak pernah membenarkan kita, karena mungkin kita rasa tersinggung, kita rasa nak cocok, kita rasa orang tua kita biasa-biasa saja. Lalu kita bisa bertindak sesuka hati meremehkan mereka. Oh, so sarjana, so tua, so nak gaul, so kuno, so kurang di rumah. Tidak ada izin dari Tuhan membawa kita kalau kita sudah berhasil dan hebat, lalu kita merendahkan orang tua. Hormati orang tua itu misi Tuhan yang harus dijalankan oleh setiap anak. Lalu tugas orang tua, tugas suami dan istri supaya membawa anak-anak mereka kenal Tuhan, hidup Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu berarti orang tua harus menjadi pelaku pertama mengasihi Allah. Orang tua yang harus jadi pelaku pertama. Bapak Ibu saudara-saudara, ketaatan dan kasih kepada Allah tidak diwariskan secara genetik, tidak. Oh karena DP Marim Papa Pendeta, pelayan khusus, penasehat, sope lama sekali melayani, otomatis DP anak-anak taat. Tidak. Tidak ada warisan genetik dalam hal ketaatan. Saya mau bercerita tentang seorang yang namanya Imam Eli. Imam Eli melayani di Silo sebagai seorang imam yang begitu dihormati dan dikasihi. Eli adalah orang yang mendengar doa Hana ketika Hana menangis tak sudah-sudah karena belum juga hamil. Eli juga yang menerima Samuel ketika Hana mempersembahkannya untuk Tuhan. Eli punya dua anak Bapak Ibu, namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas sebagai anak-anak imam, mereka juga turut serta melayani. Mereka melayani bersama dengan Eli.
Tapi Alkitab menyebut mereka, Bapak Ibu bisa baca 1 Samuel. Alkitab menyebut mereka sebagai orang-orang dursila. Kenapa orang dursila? Dua hal yang dicatat oleh Alkitab mereka lakukan. Satu, mereka makan persembahan untuk Tuhan. Jadi itu persembahan bawa, umat bawa untuk Tuhan, bagiannya Tuhan. Ini Hofni dan Pinehas kurang tunggu-tunggu. Duh, tak suka tuh sana. Kondong ambe, dong makan. Hati-hati yang jambe Tuhan pebagian, hati-hati. Yang dipersembahkan untuk Tuhan, itu kudus bagi Allah. Hati-hati itu jabalolo yang Tuhan punya, hati-hati. Lalu apalagi yang kedua yang mereka lakukan? Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah. Jadi di masa itu ada perempuan-perempuan yang tugasnya melayani di pintu, mereka berjaga. Hofni dan Pinehas berlaku cemar, mereka tidur dengan perempuan-perempuan ini. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita dipakai Tuhan ada dalam jabatan pelayanan, kita dipakai Tuhan ada dalam jemaat, kita dipakai Tuhan ada dalam kebersamaan program-program gereja. Tapi kita bersinah, kita hidup cemar, oh baik-baik saja, tuh nak apa-apa, nak ada kok orang tahu, oh baik-baik saja. Hati-hati. Hofni dan Pinehas melakukan itu. Pambalolo, ambil tuh persembahan jemaat, ambil tuh Tuhan punya. Kong tidur dalam kecemaran. Mereka bersinah, mereka melakukan kecemaran di hadapan Tuhan. Tuhan menolak mereka. Di masa itu Bapak Ibu, oh dapat lihat biasa-biasa. Hofni dan Pinehas, oh begitu jago, imam pe anak ini, oh begitu jago, dihormati. Mereka, bahkan orang-orang begitu tunduk dan takut pada mereka. Tapi Tuhan tidak beserta mereka. Lalu Tuhan marah dan Tuhan bilang mereka akan mati pada hari yang sama. Satu hari Filistin berperang melawan Israel. Bapak Ibu tahu kalau tabut Tuhan diangkut, dibawa, maka kehadiran Tuhan ada di sana. Dan orang itu takut sekali kalau tabut Tuhan ada. Diangkutlah tabut Tuhan bersama-sama berjalan dalam pertempuran ini sebagai tanda kehadiran Tuhan. Hofni dan Pinehas turut dalam pertempuran itu. Tabut Tuhan ada di sana, tapi Tuhan tidak ada lagi. Karena itu di saat mereka bertempur, Israel dipukul kalah oleh Filistin, Hofni dan Pinehas mati di saat yang sama. Istrinya si Pinehas kan lagi hamil, anaknya lahir papanya mati, lalu diberi nama Ikafod. Ikafod itu artinya telah hilang kemuliaan dari Israel. Tuhan tidak lagi beserta, Tuhan tidak ada lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang salah dalam keluarga Eli. Kenapa kok bisa Hofni dan Pinehas jatuh? Apakah Eli tidak pernah tahu bahwa mereka berbuat salah? Eli tahu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menegur, iya dia menegur. Tapi dia tidak mendisiplinkan mereka. Dia tidak tegas mengajar mereka. Tegur saja, sudah, no yang penting so bilang. Dan karena itu anak-anak ini tumbuh dalam kemanjaan, tumbuh jauh dari kekudusan, tumbuh jauh dari Tuhan. Tuhan menolak mereka padahal mereka anak imam. Karena itu tak putus keturunan Eli. Imam selanjutnya adalah Samuel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ketaatan, kasih kepada Allah bukan warisan genetik. Itu harus dididik, diajar, ditanam, dilatih setiap hari. Kalau kita baca Ulangan pasal 6, begini firman Tuhan bilang, ajarkan berulang-ulang. Kata ajarkan berulang-ulang dari kata syanan. Syanan itu sama pakai batu gosok, kasih tajam pisau. Sampai tajam, sampai jadi. Begitu syanan, ajarkan berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, tugas orang tua adalah mengajarkan berulang-ulang sampai jadi. Pak anak-anak, jangan lelah batogor, mar lelah jo kalau bafeto, itu jangan bafeto. Tentu saja, disiplinkan mereka, ajar mereka, didik mereka, biasakan mereka hidup dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua yang harus menghidupi firman lebih dulu. Anak-anak itu mereka mendengar suara kita, tapi mereka meniru perbuatan kita. Mereka bisa mendengar nasihat kita, tapi mereka akan melakukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau orang tua bilang, jangan lupa berdoa. Kondorang lia-lia orang tua nak pernah berdoa, paling aja berdoa, mama aja berdoa. Dorang dengan santai nak berdoa, nak apa-apa aku kuat nak berdoa. Kalau orang jangan lupa pi ibadah, pi sekolah minggu, pi pondok gembira. Mungkin waktu kecil-kecil dorang iko-iko, tapi lama-lama dorang lihat, tapi apa-apa nak pernah masuk gereja. Berarti nak apa-apa nak masuk gereja.
Mereka akan meniru apa yang kita lakukan, lebih dari yang kita katakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah itu praktekkan firman dalam hidup sehari-hari. Itu tugas orang tua, supaya anaknya bisa melihat cara hidup yang benar. Tapi kadang-kadang orang kalau salah gitu, biasa-biasa saja, cari aman supaya kalau ada kesalahan terjadi Bapak Ibu, seringkali kita memilih supaya aman, supaya nyak baku marah, supaya biasa-biasa jo sudah jo bilang, sudah jo kasih tahu supaya orang nak perlu baku marah. Seringkali kita melakukannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, tahu tidak kita di mana Adam waktu Hawa jatuh dalam dosa? Tahu tidak? Kan laki-laki dia bilang begini, kalau perempuannya nak makan buah kan pena oni, kalau perempuannya nak makan buah, nyak mau jatuh tuh laki-laki dalam dosa. Betul? Saya tanya Bapak Ibu, di mana Adam waktu Hawa makan buah? Di belakang, basuh sapu, enggak ada. Begini Alkitab bercerita, waktu Hawa lihat-lihat tuh pohon, pengetahuan yang baik dan jahat yang Tuhan larang itu, ular datang, sek, ular bilang begini, pasti Tuhan bilang semua di situ ini boleh makan toh? Kang Hawa bilang begini, tidak, semua ini bisa kecuali ini satu ini, karena pada saat kami memakannya kami pasti mati. Lalu ular bilang, iblis itu bilang, tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati, tidak. Tapi Tuhan tahu pada saat kamu memakannya, kamu akan jadi seperti Allah. Maka Hawa perempuan itu mengambilnya makan. Kejadian pasal 3 ayat 6 Bapak Ibu bisa baca, mencatat demikian. Hawa ambil, makan dan memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Adam ada di situ. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau bilang, oh karena perempuan yang makan, kalau laki-laki jatuhnya, enggak, ada di situ Adam, ada, dia ada Lia. Tapi Adam tidak menegur waktu salah. Adam tidak mengingatkan, Hawa jangan makan, Tuhan sudah bilang. Padahal Adam itu penerima pertama perintah Tuhan. Semua boleh makan, satu ini jangan-jangan. Adam itu penerima pertama perintah Tuhan. Hawa itu cuma dasar ulang. Tapi ketika Hawa mengambilnya, makan, Adam badiam. Daripada tong baku marah, ikut akang jo. Begitu bapak-bapak? Begitu Kang? Pokoknya kalau anak datang tanya, Pak boleh makan gula-gula? Tanya jo Pak Mama. So tanya Pak Mama, Mama bilang nem boleh. Oh berarti nem boleh. Tanya dulu Pak Mama. Seringkali tuh bapak-bapak so tahu itu salah, itu nem boleh. Mar daripada mbak lain yang mai tua pendeta, biar jo ikut akang jo DP mau. Nanti kalau so salah baru dia tanggung sendiri. Karena kita seringkali diam saat kita melakukan yang salah. Saat kita melihat kesalahan terjadi. Dan itu bukan cuma di keluarga. Bahkan di jemaat. Kita melihat ada teman melakukan salah. Tuhan, daripada aku mau marah biar jo. Karena kalau kesalahan itu tumbuh berjemaat. Kesalahan itu dipelihara padahal kita tahu. Kita punya kesempatan membetulkan, memperbaiki, mengingatkan, menggembalakan. Tapi karena orang cari aman, dajo, kesalahan itu tumbuh subur dipelihara. Masalahnya tidak hanya akan datang pada satu orang yang berbuat salah, tapi dia akan menimpa seisi jemaat yang akan mengalami masalah bersama karena satu orang yang melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu ini cek. Oke. Bagian firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita. Kalau ada yang salah, tegur, kasih ingat. Caranya yang harus betul. Jangan tuh kata-kata belum sampai emosi so pigi lebe dulu. Itu kok, apa kok Mama bilang? Belum kok nasihat pigi emosi so sampai lebe dulu. Situ kasih turun ibu-ibu kalau dia 7 oktav gitu, ame juga di nada-nada bawah. Ba alto, enggak apa-apa. Kabawa, nak usah kok sopran 1. Pak, kabawa lebas, jo boleh. Bilang pelang-pelang. Supaya pesannya sampai. Jangan emosi sampai, marahnya sampai. Pesannya tidak sampai karena kita marah-marah. Kita menyampaikannya dengan cara yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Maka keluarga itu harus menjadi basis pertama Injil diberitakan. Keluarga itu harus menjadi ruang bagi kita untuk melaksanakan misi.
Keluarga itu bukan hanya tempat kita memperbanyak keturunan, walaupun ada perintah beranak cucu lah. Keluarga itu ruang pemuridan. Mari garis bawahi ini. Keluarga itu ruang pemuridan. Tempat orang tua bertindak untuk memuridkan dirinya dan memuridkan anak-anaknya. Keluarga itu ruang pemuridan. Tempat firman diajarkan berulang-ulang. Tempat doa dinaikkan selalu. Tempat pujian dinyanyikan setiap waktu. Itu keluarga. Karena Allah menggunakan keluarga untuk pekerjaannya. Tanya-tanya diri Tuhan mau pakai apa Kang? Tapi keluarga. Mari mulai dengan membangun mesbah dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu jangan pandang enteng ibadah keluarga. Tiap pagi pendeta mau bilang, tiap pagi mari suami istri lipat tangan, sepakat, minta. Kalau mau anak-anak diberkati masa depannya, suami istri mari lipat tangan, lipat lutut, minta apa Tuhan? Tuhan berkati. Kalau kita mau hidup kita, ekonomi kita diberkati, mari suami istri lipat tangan, lipat lutut, minta apa Tuhan? Sembah Tuhan. Begini firman Tuhan bilang, kalau ada 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, mereka akan menerimanya. Jadi minta apa Tuhan? Klaim janji Tuhan, hidup dalam Tuhan. Jangan abaikan ibadah keluarga, papa-papa, mama-mama, kasih bangun anak-anak pagi-pagi, berdoa bersama. 15-20 menit yang kita beri untuk Tuhan akan membawa kita melihat berkat sepanjang 24 jam. Bahkan sepanjang hari-hari hidup kita. Jadi ibadah, pi evang, pigi, nanti jam minggu depan, pelalale, baik kalau ada minggu depan, kalau dia nak Riki dang, pigi evang, pi kom ibu, pigi ibadah-ibadah bipra. Doh pendeta, kenapa kok tuh orang ada sibuk ini? Semua orang ada sibuk Bapak Ibu, alasan itu kalau mau cari sampai di lubang batu dapat. Tapi kalau kita mau menyembah Tuhan, kita akan selalu punya waktu untuk Tuhan. Karena itu ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah di kolom, ibadah-ibadah di jemaat harus dihidupi. Jangan sekedar menjalankan liturgi. Jangan sekedar menjalankan liturgi. Kalau Bapak Ibu hadir di ibadah atau begini, kon tunggu-tunggu tabisan, habis tabisan pengakuan dosa, habis pengakuan dosa, ada semua firman, doa panjang pendeta gina pe khotbah, ada doa syafaat, tunggu-tunggu juga, sudah sedikit semua berkat. Nanti kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua akan menjadi rutin dan formalitas. Kita tidak akan mengalami Tuhan. Kalau datang ibadah, apapun kadimnya, siapapun itu. Minta apa Tuhan? Tuhan, biarlah saya menyembah Tuhan, biarlah saya mengerti apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Supaya kita mengalami Tuhan dalam hidup. Orang Kristen itu harus bertumbuh rohani, harus bertumbuh. Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga harus menjadi basis utama, basis pertama penginjilan. Dan itu tidak boleh ditunda, mulai sekarang, mulai setiap saat. Ada orang tanya begini, pendeta bagaimana dong kalau dalam keluarga terjadi ketidakadilan? Tapi papa begini, mama begitu, kakak adik ada yang pilih kasih dan segala macam. Kalau tapi keluarga penuh masalah, apa yang tuh misi Allah? Saya mau bercerita tentang Lea dan Rahel. Bapak Ibu tahu Lea dan Rahel, 2 istri Yakub. Satu waktu Yakub menipu ayahnya Ishak karena dia menginginkan berkat. Berkatnya kan harusnya Esau karena Esau kan anak sulung. Tapi Yakub kemudian menipu karena memang kalau kita tarik mundur ke belakang Esau menjual hak kesulungan itu. Yakub minta berkat, lalu Esau dapat tahu, Yakub ketakutan dan Yakub lari. Dia lari ke rumah Laban. Laban pamannya saudara Ribka ibunya. Sampai di rumah Laban dia lihat, ada perempuan gagah sekali dia bernama Rahel. Yakub jatuh cinta, love at the first sight. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Rahel. Maka dia pergi ke Laban, setelah tinggal di situ dia bilang begini pada paman si Laban. Izinkan saya bekerja padamu 7 tahun tanpa diupah, tapi berikan Rahel untukku. Laban bilang oke. Maka 7 tahun berlalu, hari pernikahan tiba, Laban pikir, masa tuh adik mau kawin lebih dulu baru tuh kakak. Lalu Laban pakai tipu muslihat, Laban semaju Lea. Lea tidak punya salah apapun. Dia tidak punya salah pada Yakub, dia tidak punya salah pada Laban, dia tidak punya salah pada Rahel. Dia ada di posisi yang tiba-tiba dapat tolak, kawin karena ngana yang tua. Lea tidak punya masalah di sana, tapi pada akhirnya dia menikahi laki-laki yang mencintai adiknya. Dan ini yang terjadi. Yakub bilang, hah?
Lea kote. Yakub pikir lagi pahlawan. Izinkan aku bekerja 7 tahun. Asal berikan Rahel untukku. Bayangkan Bapak Ibu kalau jadi Lea. Bukan main komang sokayo masih dia minta oleh orang lain. Maka demikian Yakub bekerja 14 tahun dan dia mendapatkan Rahel. Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab mencatat Lea tidak dicintai. Tidak sama sekali. Sebab dia memang tidak diinginkan Yakub. Tapi Lea tidak salah. Lalu Tuhan membuka kandungannya Lea dan tidak pada Rahel. Lahir anak pertama, kedua, ketiga, kalau Bapak Ibu baca arti-arti nama anak-anak Lea, saudara-saudara akan menemukan ini dari kepedihan yang mendalam sampai ucapan syukur dan penyerahan pada Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil pada Lea? Apakah Tuhan tidak adil pada Rahel? Apakah Tuhan cuma sayang pada Lea, Tuhan nak sayang pada Rahel? Mari perhatikan kisahnya Bapak Ibu. Lalu satu waktu Tuhan membuka kandungan Rahel. Lalu lahir 2 anaknya, si Yusuf dan Benyamin. Lahir setelah banyak anak Lea, itu pun sudah ada Silpa dan Bilha. Bapak Ibu saudara-saudara, singkat cerita, anak-anak ini tumbuh dewasa. Lea tetap menjadi orang yang tidak dicintai. Di mana Tuhan? Apa misi Tuhan pada keluarga Yakub ketika ketidakadilan dan rasa sakit ini terjadi di sana? Mari perhatikan ini Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan pakai Lea dan keturunannya untuk menjadi alat Tuhan datang sebagai Mesias. Karena Lea melahirkan Yehuda dan kemudian Yehuda sampai pada Yusuf dan Maria, itu keturunan Yehuda. Waktu Lea mati, Lea dikuburkan di Goa Makpela. Goa Makpela tempat Abraham dikuburkan. Oh berarti Tuhan nak sayang dengan Rahel. Cuma pakai Lea pe anak? Tidak. Sebab Rahel melahirkan Yusuf. Yusuf itu orang yang Tuhan utus lebih dulu sampai di Mesir untuk membawa pesan 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan untuk menyelamatkan Yakub dan seisi Israel, bangsa pilihan Allah itu. Jadi masing-masing orang punya penugasan. Tuhan tidak pernah bertindak tidak adil dan tidak pernah tidak memberi rejeki, walaupun kadang hidup rasanya begitu berat dan penuh pergumulan. Oh, di mana Rahel mati? Rahel mati di perjalanan itu Bapak Ibu saudara-saudara di daerah Bethlehem. Berarti Rahel nak kubur di Goa Makpela? Iya, Rahel tidak dikuburkan di Goa Makpela. Walaupun dia istri tercintanya Yakub. Berarti Tuhan tidak adil dong. Rahel dikuburkan di perjalanan itu dan Lea ada di Goa Makpela. Mari kita perhatikan ceritanya. Rahel dikuburkan di Menara Kawanan Domba yang kemudian hari dikenal sebagai Migdal Eder. Di sanalah Mesias dilahirkan. Jadi Tuhan itu tidak pernah bekerja acak, tidak pernah. Dia bekerja menurut rencananya dan dia tidak pernah salah menetapkan. Tuhan itu selalu tepat sasaran dan dia bekerja dengan rancangannya yang besar. Yakub kubur di mana dan waktu mati? Yakub kubur di Goa Makpela. Berarti dia nak kubur yang Rahel? Iya memangnya enggak, dia kubur di Goa Makpela. Kenapa? Sebab ini bukan soal cinta masa muda, bukan. Ini tentang menjaga kewibawaan dan misi Allah. Karena itu dia dikuburkan di Goa Makpela bersama Abraham dan Lea. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kisah hidup Lea dan Rahel mau mengajari kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada. Betul. Ada saja keadaan yang kencang, kadang-kadang sakit. Keluarga-keluarga yang rasanya tidak cocok, kok tidak adil, siapa lebih sayang sini, kurang sayang situ, kenapa di sana banyak talenta, di sini kurang gitu. Ada saja yang kita rasa tidak adil. Tapi percayalah ini, Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan bekerja dengan misinya. Setiap orang punya penugasan dan setiap orang punya berkat, punya rejeki. Kejadian pasal 9 ayat 1, Bapak Ibu mari perhatikan. Sebelum Tuhan suruh penuh, Alkitab mencatat, Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Tuhan kasih berkat dulu, baru dia kasih tugas. Jadi di keluarga kita, Bapak Ibu, apapun keberadaan keluarga kita, jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan terlalu, ngoni kok ngoni keluarga kok bagus, ngoni kok keluarga kaya, orang kasih sampai keluarga biasa-biasa. Tiap orang punya berkat, tiap orang punya tugas. Tuhan tidak pernah acak dalam memberi tugas. Dia tepat dalam setiap keputusan dan dia sempurna dalam setiap rencana. Bagian kita Bapak Ibu adalah menjalankan misi Tuhan. Lakukan tugas kita supaya kita bisa melihat apa sebenarnya yang Tuhan mau terjadi di keluarga saya. Sekali lagi jemaat sekalian, kalau mau anak-anak berhasil,
Bapak-bapak, bikin tuh tugas. Lakukan tanggung jawab. Mama-mama, mari kerjakan tanggung jawab. Jangan, nanti kok dia belajar di sekolah, nanti juga di gereja. Rumah, keluarga, ruang pemuridan. Saya mau cerita, satu waktu ada seorang ibu datang pada saya dan bilang begini, pendeta, saya masuk akan kok, bilang akan kok papena tua, saya masuk akan kok tapi pai tua di Panji Yosua. Kong begini, ibu pendeta, dah minta begitu, jadi kita tanya, karena siapa? Pemalas kok pergi gereja tapi pai tua. Kalau Panji Yosua kan selalu di gereja begitu, selalu di gereja. Lalu saya bilanglah ke penatua begitu. Waktu berlalu, baku dapat ini ibu. Saya bilang, bu, sudah toh? Maksudnya sudah toh semasa di Panji Yosua. Ya pendeta, sudah no katu pendeta mar. Begitu Jo. Hah? Siapa dang? Panji Yosua cuma bapak jaga di luar. Jadi sampai di muka pintu gereja antar orang kasih menyeberang orang. Nak jangan masuk-masuk Jo di dalam gereja. Panji Yosua di Immanuel, mana kota orang? Ada? Di luar? Di jalan? Di gerbang? Hah? Saudara no itu? Tidak, pendeta. Ada teko Amar, nak aja masuk di gereja cuma aja bantu-bantu menyeberang, antar orang, kasih duduk. Nak masuk. Nak jadi dengar firman. Kurang mau masuk 2. Kasih persembahan, foto dengan kadim. Supaya tahu udah bertugas. Bapak Ibu, Panji Yosua, semua pelayan Tuhan, pendeta mau bilang, Tuhan dia panggil cuma 2 Tuhan panggil. Dia panggil melayani, dia panggil pulang, cuma 2. Jadi kalau dia panggil melayani, dia panggil jalankan misi, mari kerjakan. Kalau mari masuk gereja, mari masuk ibadah, mari sembah Tuhan, dia masih panggil melayani dia. Kalau Suni mau, dia panggil itu kedua. Dia panggil pulang. Itu biar apa Tuhan kita nih mau? Nah, pulang. Nggak ada, pulang. Jadi kalau Tuhan masih panggil melayani, mari layani. Karena ada DP waktu, Tuhan panggil pulang. Nyandak mesti tua, nyandak mesti sakit. Kalau sudah DP oras panggil pulang, dia bawa pulang. Kita tidak punya hak menentang Tuhan. Kedua, pendeta baru 1 panjang. Tadi pendeta ada tanya, panitia bilang 5 jam boleh. Jadi 5 jam. Kedua, Bapak Ibu, kenapa Tuhan memulihkan? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengelola alam, kita punya kuasa, tapi tugas itu membatasi supaya kita berkat, jadi berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perlindungan dan kasih setia yang Tuhan beri di hidup kita, supaya kita juga bisa membagi kasih dan menolong orang lain. Supaya orang lain berbagi kasih dan tolong orang. Jangan jadi jahat, jangan. Walau orang punya kesempatan, orang punya alasan, orang punya keinginan, jangan jahat, jangan. Jangan jadi jahat, jadi orang baik. Walaupun dunia penuh dengan hawa nafsu, jangan jadi gelap, jangan. Jadi terang. Pilih untuk jadi terang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun sayangnya saya perhatikan, ada orang yang di tengah keadaan sulit Tuhan proses, Tuhan pulihkan, tapi kemudian ulangi hidup orang lain. Ada orang yang begitu. Waktu lemah, waktu tidak kuat, Tuhan saya kuat. Setelah dia jadi kuat, dia menjatuhkan orang lain. Ada orang waktu dibawa, Tuhan angkat, Tuhan kasih naik. Tapi serta dia injang orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, begini firman Tuhan dalam Obadya pasal 1 ayat 15. Perbuatanmu akan kembali ke kepalamu sendiri. Tuhan Yesus bilang begini tentang jalan yang benar. Apa yang kamu mau orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah kepada mereka. Kalau mau hidupmu diberkati, jadilah berkat. Ini bukan tentang ukurannya Tuhan, tapi ini tentang panggilan, tentang mengucap supaya kita yang dipulihkan Tuhan, martabatnya dipulihkan Tuhan. Kita betul-betul menjadi anak Tuhan. Perhatikan 2 hal ini jemaat sekalian. Kalau ada orang yang suka menghakimi, dia suka memainkan peran jadi Tuhan. Kita tidak boleh jadi Tuhan. Jadi kalau sesuatu kita, manusia tahu dia. Kenapa dia tak ada dengar tuh cerita begini-begini. Aduh, tak paling tahu kok dompet hidup. Berhenti di sana. Berhenti. Tidak ada hal baik yang terjadi di hidup kita saat kita menjatuhkan orang lain. Tidak ada hal baik yang datang di hidup kita sebagai berkat
saat orang pele orang lain pe jalan, torang tutup orang lain pe pintu, torang bukan Tuhan. Kedua, jangan menjadi orang sombong. Karena orang yang sombong, yang tinggi hati, dia sedang memposisikan diri sebagai penentang Allah. Begini firman Tuhan, Tuhan menentang orang congkak dan dia mengasihi orang yang rendah hati. Jadi makam puji karena Tuhan pe berkat, orang sedang menentang Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan orang pe hidup, jangan pandang rendah hidup orang lain. Kalau Tuhan pulihkan orang pe hidup dengan pengalaman-pengalaman iman, jangan jadi sombong rohani. Kalau Tuhan berkati kita dengan hikmat dan pengetahuan-pengetahuan akan Dia, jangan menjadi orang yang tinggi diri, yang memandang dirinya di atas dan kemudian orang lain tidak setara, tidak selevel. Tuhan memulihkan kita Bapak Ibu, supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Kong bagaimana dong kalau tuh orang lain dapat lihat sama dengan saingan? Ini kekalahan kita dalam hidup jemaat sekalian. Ada orang yang ada satu hal yang membuat terang di hidup kita redup. Kalau Tuhan Yesus bilang dalam Injil Matius, jangan pasang pelita, taruh di bawah gantang, sebab cahayamu tidak akan kemana-mana. Itu yang terjadi kalau kita melihat orang lain sebagai saingan. Tuhan taruh talenta, Tuhan taruh potensi, Tuhan taruh berkat di hidup kita. Lalu karena kita punya kemampuan, kita bisa ini, kita bisa itu, lalu kita lihat orang lain yang punya kemampuan, oh saingan. Itu sama dengan pelita menyala, kong tutu dengan liter, gelap hidup kita. Bahkan ketika kita punya banyak potensi dalam jemaat, kita punya banyak potensi dalam hidup bersama orang lain, jadilah berkat. Kalau ada yang orang bisa, kong orang lain bisa, jangan bersaing, bekerja samalah untuk membangun tubuh Kristus. Kalau ada orang jago, orang lain jago, bekerja samalah untuk membangun jemaat. Supaya kita bertumbuh rohani, jangan baku kasih kalah, nanti orang rame-rame kalah. Kalau orang bisa, kong berusaha saya kalah orang ini, nanti orang le kalah. Kalau kita menghabiskan energi, hanya bersaing satu dengan yang lain, kita akan gagal bertumbuh, kita akan kalah. Iblis senang karena kita tidak maju-maju dalam hidup. Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali itu tumbuh dalam keluarga. Orang tua aja bilang begini, cukup ngana patu adek, cukup ngana sama dengan ngape kakak, bagus-bagus lu ke kamari sama dengan tuh kakak. Benih kompetisi dibangun dalam keluarga. Atau ketika tuh di sebelah rumah, ngana mesti belajar baik-baik. Tuh di sebelah tuh ranking 2, ngana mesti ranking 1. Malu mama kalau ngana nak ranking. Benih kompetisi kita tanamkan dalam diri anak. Padahal Bapak Ibu menjadi biasa-biasa saja tidak apa-apa. Asal kita jadi anak Tuhan. Tidak semua orang jadi presiden, tidak semua. Tidak semua orang jadi komisaris. Orang boleh jadi PNS biasa, pegawai swasta biasa, ojek biasa, boleh asal anak Tuhan. Karena tiap orang punya rejeki, tiap orang punya rejeki. Tuhan punya berkat, tidak perlu bersaing dalam hidup. Tapi ini yang harus kita lakukan, menjadi makin baik hari demi hari. Saya mau cerita, satu hari Tuhan Yesus berjalan dengan murid-murid. Lalu murid-murid di jalan ini bertengkar, siapa yang paling besar, siapa yang paling besar di antara orang, siapa yang paling besar. Di perjalanan ini jemaat sekalian, Yohanes bilang begini pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa baca Injil Markus pasal 9. Yohanes bilang begini, guru, ada satu orang di sana, mereka mengusir setan dalam namamu. Mereka bukan pengikut kita, mereka bukan bagian dari kita. Kami sudah mencegahnya. Tong saya berhenti dia guru, karena dia bukan dari orang, dia pakai guru penama. Tahu tidak apa yang Tuhan Yesus jawab? Jangan cegah. Kalau kita baca teks asli, kata jangan cegah ini diartikan dengan jangan hentikan, jangan pelek, jangan hambat, jangan lawan, jangan lawan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa yang tidak melawan kita, dia di pihak kita. Barang siapa yang tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi kalau orang backing tuh bagus, orang lain backing tuh bagus, mari maju sama-sama bagus. Nah usah bakal di sini baku kasih kalah, sama-sama bagus. Mereka orang ada di pihak yang sama. Kalau ada kolom ini maju, kolom sana maju, jemaat ini maju. Kalau ada keluarga ini bagus, kontorang masih berusaha belajar maju sama-sama bagus. Nah usah baku kasih jatuh.
Kalau orang tidak melawan apa yang Tuhan perintahkan, berarti orang ada di pihak yang sama. Memberitakan Injil, mengabarkan Kristus, mendidik secara Kristen. Hidup tidak perlu bersaing Bapak Ibu. Sekali lagi, hidup tidak perlu bersaing. Gengsi, kadang itu rasanya manusiawi, tapi itu menjatuhkan kita. Menjatuhkan kita. Saya mau cerita. Tahu ada seorang namanya Mikal, Bapak Ibu tahu Mikal binti Saul. Mikal ini perempuan yang melihat Saul waktu Saul diminta datang ke istana untuk memainkan kecapi. Mikal lihat Saul, wah jatuh cintalah dia pada Daud. Jadi Daud datang di istananya Saul waktu Saul papanya Mikal masih menjadi raja. Mikal jatuh cinta kepada Daud. Mikal juga yang menolong Daud waktu Saul mau membunuh Daud, sehingga Daud bisa lari. Singkat cerita Bapak Ibu, Mikal menjadi istri Daud ketika Daud menjadi raja atas Yerusalem, atas Israel. Mikal menjadi istri Daud. Daud mau memindahkan tabut Tuhan bawa masuk di Yerusalem. Tapi dalam perjalanan memindahkan tabut Tuhan, ada seorang yang namanya Usa, dia menyentuh tabut itu dan kemudian tulah Tuhan terjadi dan matilah si Usa. Maka Daud kasih singgah tuh tabut di rumahnya Obed Edom, orang Gad. Tuhan memberkati rumah orang Gad itu dengan begitu banyak berkat. Daud kemudian panggil orang-orang beberapa waktu lewat, mau pindah tuh tabut Tuhan kasih masuk di Yerusalem. Dan ini yang Daud lakukan. Tabut diangkat, Daud di bagian depan dan Daud mulai menari. Dia menari, bersama rakyat dia menari bagi Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menari. Mikal di atas rumah, kok Mikal dia begini? Siapa nih Raja Israel dan merendahkan diri begini? Penguasa, raja, orang besar, menari-menari sama dengan orang gila. Siapa dia backing itu? Raja nak pantas backing itu. Lalu setelah tabutnya masuk, bertemu Daud, Mikal si istri bilang begini pada Daud, kenapa engkau merendahkan dirimu seperti orang gila? Engkau ini Raja Israel yang sangat termasyur. Tahu nak apa yang Daud bilang kepada Mikal? Aku Raja Israel, memandang kepada Tuhan Allahku dan menari baginya. Allah yang membawa aku dari padang menggembalakan kawanan ternak itu, untuk tiba di lembah Tarbantin mengalahkan Goliat, untuk duduk di atas tahta Saul menggantikannya menjadi raja. Di depan Allah itulah aku menari dan aku tidak merasa rendah. Tahu tidak apa yang terjadi pada Mikal? Mikal tidak punya anak sampai mati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gengsi tidak pernah mendatangkan hal baik dalam hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan suruh, lakukan apa yang Tuhan suka. Biar tuh kecil, sederhana, orangnya enggak pandang, maka kalau Tuhan suruh, Tuhan suka, backing itu. Biar ada sementara marah, ada gengsi dulu kalau dia nak minta maaf. Pokoknya kalau dia nak datang minta maaf, saya maaf. Maka Tuhan bilang apa? Mengampuni, berapa kali Bapak Ibu? 70 kali 7. Mengampuni. Kalau kita lebih dulu mengampuni, dapat rasa kita tuh jatuh. Tuhan suka. Mungkin orang rendahkan tapi Tuhan suka. Pendeta kasihan cuma KPDP cuma UPK di kolom, cuma kostor, kasihan cuma pegawai, cuma biasa-biasa. Nggak ada yang cuma saat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nggak ada yang cuma saat kita melakukan yang Tuhan suka. Dunia boleh memandang rendah, tapi Tuhan akan memberi berkat. Karena itu lakukan yang Tuhan sukai, lakukan yang Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, terakhir. Terakhir, pesan firman bagian ketiga perenungan malam hari ini. Kenapa Tuhan memulihkan? Kenapa? Supaya kita ingat Tuhan. Supaya kita tahu bahwa kita hidup karena Tuhan, kita ada karena Tuhan, kita bisa kalau dengan Tuhan. Maka Tuhan taruh busurnya di langit, Tuhan taruh pelangi. Karena bukan Tuhan pelupa, bukan, tapi supaya orang ingat. Setiap kali melihat pelangi kita tahu Tuhan ada, Tuhan menjaga. Tapi masalahnya Bapak Ibu, orang lebih gampang lihat awan gelap daripada pelangi. Orang lebih cepat merasakan angin kencang daripada pelangi. Bahkan seringkali kita lebih percaya pada kekuatan kita daripada janji dan jaminan Allah. Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita, Tuhan itu ada, ingat kebaikannya. Mari ingat kebaikan Tuhan. Tuhan itu ada,
Dan kita senantiasa dibawa Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Apa untungnya kalau kita ingat Tuhan? Apa untungnya kalau kita ingat Tuhan? Satu, iman akan bertumbuh, pasti. Kalau kita ingat Tuhan ada di semua keadaan hidup kita, lalu kita menghormati Dia, kita takut akan Dia, iman akan bertumbuh. Pembentukan Tuhan akan memproses kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Begitu Yeremia pasal 18 bilang. Sama dengan tanah liat di tangan tukang periuk. Demikian Tuhan membentuk kita jadi bejana yang Dia mau. Kalau nak terlalu bagus dia kasih ancur, dia bentuk lagi. Kalau terlalu dia kasih ancur lagi. Karena itu kadang Tuhan memakai penghukuman untuk memulihkan. Tuhan kasih ancur lagi, lalu Tuhan bentuk lagi. Mari perhatikan ini. Tidak ada bejana yang indah tanpa tanah liat yang dibersihkan, tidak ada. Tidak ada bejana yang indah tanpa tanah liat yang dihancurkan, pukul-pukul, ramas, baking lagi, tidak ada. Proses pembentukan, cara Allah bekerja untuk membuat kita bertumbuh secara rohani. Karena itu pikul yang harus orang pikul dengan Tuhan, jangan banyak bersungut, jangan marah-marah. Tuhan, selalu berat kita senak mampu, pikul. Mari puji Tuhan. Bahkan ketika beban kita begitu berat, mari puji Tuhan. Nyanyikan pujian kita, agungkan Tuhan. Karena sesungguhnya Allah sedang bekerja di hidup kita. Kedua, kenapa kita harus selalu ingat Tuhan, apa untungnya? Supaya kita punya kekuatan. Ingatan kita kepada Tuhan akan membawa kita bersemangat dan jadi kuat menanggung semua beban hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat beban masalah hari ini, mari ingat yang telah Tuhan lakukan hari kemarin. Dia tidak pernah salah. Dia selalu sanggup untuk memberkati dan menolong. Tapi bagaimana kalau kekhawatiran muncul? Kalau saya selalu ingat apa yang Daud bilang. Daud bilang begini, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Berharaplah pada Tuhan. Saya selalu lakukan ini. Tepuk-tepuk diri sendiri, lalu saya bilang, tenanglah hai jiwaku, Tuhanmu ada. Tenanglah hai jiwaku, Tuhanmu ada. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Bahkan ketika hati kita hancur, air mata kita banyak, beban menekan kita begitu kuat. Pilih untuk ingat kasih Tuhan. Pilih untuk memuji Tuhan. Pilih untuk jadi penyembah Tuhan. Itu yang akan memberi bagi kita kekuatan untuk melihat berkat dalam hidup. Tuhan tidak memulihkan kita hanya untuk hancur atau gagal. Tuhan tidak memulihkan kita untuk kalah dalam dosa, tidak. Tuhan memulihkan kita untuk menikmati kasih karunia-Nya. Karena itu Dia ada. Ingat selalu, ada Tuhan. Orangnya tidak mau kalah, orangnya tidak mau jatuh, tidak mau tapalaka, ada Tuhan. Setiap kali kita mengalami masalah dalam hidup, kasih karunia-Nya menyertai, menguatkan, dan menolong kita. Amin. Ada satu pujian yang saya selalu nyanyikan, Bapak Ibu. Setiap kali, ada banyak sebenarnya, ada banyak lagunya. Tapi satu nyanyian ini Bapak Ibu, yang membawa saya selalu mengucap syukur pada Tuhan. Setiap kali melihat begitu besar tantangan hidup, tapi juga menyaksikan begitu hebat Tuhan membela. Ya seperti ini, yang tahu mari nyanyi sama-sama lagu ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kita akan bawa permohonan kita dalam doa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku hidupku dalam tangan-Mu.
Mari ucapkan dengan iman. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Jemaat Tuhan, mari angkat hati pada Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kasih-Mu. Terima kasih banyak selalu pegang tangan kami. Terima kasih banyak tidak pernah meninggalkan. Terima kasih selalu ada di musim hidup apapun itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mahkota duri-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih banyak untuk darah-Mu. Sebab dalam semuanya Bapa, kami menyaksikan Engkau setia. Beban ini banyak Tuhan. Pergumulan seringkali mematahkan semangat. Kadang jiwa kami berteriak membutuhkan Tuhan. Kami memandang Engkau Bapa dan berdoa, Tuhan jangan biarkan kami kalah di tengah keadaan hidup. Jangan biarkan kami menyerah. Tambahkan iman, tambahkan hikmat. Buat kami Bapa mampu menjadi orang-orang yang memandang Engkau dengan kekaguman sambil bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup. Biar kami menginjil, biar kami mendidik, dan keluarga kami benar menjadi ruang pemuridan. Tuhan pulihkan setiap keluarga. Tuhan pulihkan setiap relasi. Tuhan berkati suami dan istri, orang tua, anak, kakak, adik, bersaudara, diberkati semuanya. Tuhan berkati jemaat Gemim Immanuel Maumbi, Pendeta Sherly Pango, diberkati Tuhan dengan urapan baru. Kasih setia Tuhan menyertai dia bersama keluarganya. Diberkati bersama para pendeta, Pendeta Esther Orimpande, Pendeta Mailen Mambu, Pendeta Indri Kaunang, Pendeta Mona Lisa Lamasa. Kasih setia Tuhan menyertai, memberi hikmat dan kemampuan kecakapan. Tuhan buat mereka berhasil. Urapan baru Tuhan beri bagi mereka. Diberkati bersama keluarga. Penatua Diaken diberkati, Kostor Pegawai Gereja diberkati, Komisi Kerja, Komisi Bipra dan seluruh perangkat pelayanan gereja diberkati. Jemaat yang ada di kolom-kolom Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Di antaranya Ibu Diaken Sulinda, Tuhan berkati. Tuhan berkati yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Hiburkan yang berduka cita, kuatkan yang lemah. Berkati yang berjuang. Anak-anak kami punya masa depan, orang tua kami hidup dengan sehat bahagia di hari tua. Tuhan berkati panitia Hari Raya Gereja Jemaat Kolom 2 yang sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan berkati KPMG dan KPDP yang sudah bekerja bersama panitia. Tuhan berkati semua yang telah melayani malam hari ini. Pendeta Mona sebagai WL bersama semua tim singers, tim musik, rebana banners, anak-anak sekolah minggu yang telah bertugas. Tuhan berkati. Segala kemuliaan, pujian, hormat, sembah hanya bagi Tuhan. Ini kami Bapa yang datang berdoa. Kami yang meminta kepadamu, biarlah ibadah kami malam hari ini berbau harum di hadapan Tuhan. Pujian kami berkenan pada Tuhan. Persembahan yang akan kami beri sebentar juga dikuduskan, dipakai untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memberkati dan memulihkan hidup kami. Haleluya, amin.